Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna amsayna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita melanjutkan kajian kita, masih melanjutkan tema tentang rukun iman kepada takdir, dan terakhir kita membahas tentang bantahan atas pandangan, persepsi dan pemikiran sebagian kalangan di antara kaum muslimin yang mempertentangkan antara takdir dan ikhtiar. Lalu kemudian terakhir kita membahas tentang bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan manusia dan menjadikannya sebagai makhluk yang mukallaf, yang diberi amanat taklif, beban syariat untuk ditunaikan, dijalankan dan dipertanggungjawabkan. Pada malam hari ini kita membaca Ad-Dars Ar-Rabi' wa Sittun, pelajaran ke-64 tentang al-insanu baina taklif wal ibtila. Jadi manusia antara taklif, beban amanat taklif, amanat syariat, amanat agama, dan ibtila itu ujian. Disebutkan di sini, khalaqallahu ta'ala al-insana fi hadhihi al-hayatid dunya. Allah Ta'ala menciptakan manusia di dalam kehidupan dunia ini, wa manahahu al-iradata wal ikhtiyara, dan Allah bekali manusia yang Allah ciptakan itu dengan kehendak, dengan kemampuan dan potensi untuk bisa menentukan pilihan-pilihan dalam hidup. Tujuannya adalah lil ibtila'i wal ikhtiyar, untuk manusia itu diuji, lil ibtila'i wal ikhtibar, untuk diuji dan diseleksi. Qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Surat Al-Insan ayat 2. Sesungguhnya kami, kata Allah Ta'ala, menciptakan manusia dari air mani yang bercampur untuk kami uji dia, maka kami jadikan dia bisa mendengar dan bisa melihat. Dalam firman Allah yang lainnya, surat Al-Mulk ayat 2 juga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan manusia, menciptakan kematian dan kehidupan untuk Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Wal insanu makhluqun mukallafun mas'ul. Seperti yang sudah kita tegaskan bahwa manusia adalah makhluk Allah Ta'ala yang diberi beban amanat taklif, diberi tanggung jawab
laisa hurran fi rafi taklif. Jadi dia tidak bebas untuk menolak amanat taklif tadi itu. Wa dzalika li anna Allah subhanahu akhadha al-'ahda 'ala bani Adam fi 'alam adh-dhar dan seterusnya. Jadi Allah menciptakan seperti yang sudah kita sebutkan bahwa Allah menciptakan manusia, begitu juga jin itu bukan sia-sia, bukan tanpa makna, bukan tanpa tujuan, tapi untuk tujuan yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Dibekali atau diberi beban taklif. Taklif itu beban amanat yang harus dipertanggungjawabkan sebagai hamba Allah, sebagai makhluk ciptaan Allah Ta'ala, dengan tujuan seperti yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, Allah menciptakan manusia lalu kemudian diberi amanat. Ya, amanat agama ini, amanat syariat Allah Ta'ala yang dipikulkan untuk manusia. Lalu kemudian untuk itu Allah Ta'ala memberikan dan menyediakan dua hal. Yang pertama adalah Allah memberikan dan membekalkan pada diri manusia yang diciptakan itu semua potensi diri, kemampuan diri yang dibutuhkan, yang dengan potensi itu, dengan kemampuan yang dibekalkan itu, manusia mampu untuk mengemban dan memikul amanat agama, amanat syariat yang sudah kita sebutkan. Diberi kemampuan akal. Dengan akal itu dia memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan jalan hidup, bisa menentukan ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah, ini hak, ini batil, ini lurus, ini sesat, ini manfaat, ini madarat. Itu Allah membekali itu. Dan diberi kemampuan dan kebebasan. Mau memilih A bisa, mau memilih B bisa. Terus kehidupan ini itu Allah cipta dengan pilihan itu. Pilihan yang berlawanan. Jalan iman ada, jalan kufur ada. Yang hak ada, yang batil ada. Yang benar ada, yang salah ada. Jalan ketaatan ada, jalan kemaksiatan ada. Tersedia semuanya. Jadi disediakan semuanya ada. Jadi kemampuan untuk menentukan pilihan dan menimbang ada dalam diri manusia. Terus jalan kehidupan yang saling berlawanan, jalan menuju keselamatan ada, jalan menuju kehancuran ada. Jalan menuju ridha Allah ada, jalan menuju berkah Allah ada. Jalan menuju surga Allah ada, tersedia di dunia ini. Jalan menuju neraka Allah juga ada, tersedia di dunia ini. Jadi menciptakan potensi diri, kemampuan, kebebasan dengan akalnya untuk bisa memilih dan menentukan pilihan. Jalannya itu juga ada. Terus kemudian apa dasar, apa landasan, apa timbangan, apa parameter? Jadi gitu. Karena akal yang dengan kemampuan akal manusia mampu menentukan pilihan baik buruk, benar salah, untung rugi itu hanya untuk yang kasat mata dalam kehidupan di dunia ini. Sementara penilaian atas manusia
dan kemudian dia akan diberikan balasan baik atau buruk, baik atas kebaikannya, buruk atas keburukannya, itu bukan di dunia, itu di akhirat. Timbangan-timbangan yang hakiki itu timbangan akhirat. Memilih benar salah, baik buruk, untung rugi, itu tidak alat ukurnya itu tadi amanat Allah, syariat Allah, agama Allah itu. Jadi timbangannya Allah, baik menurut Allah, buruk menurut Allah. Yang harus kita pilih itu hak menurut Allah, batil menurut Allah. Kita tidak bisa berkomunikasi, bertanya kepada Allah, ya Allah, yang benar menurutmu itu yang mana? Yang salah yang mana? Jalan lurus itu yang mana? Jalan bengkok itu yang mana? Jalan keselamatan itu yang mana? Jalan kehancuran yang mana? Kita nggak bisa. Maka Allah kemudian memutus utusan-utusan para rasul yang diberikan kewenangan oleh Allah Ta'ala, diberikan wahyu, diberikan kitab yang berisi ajaran. Disitulah, nah dari situ kemudian kita mengetahui jalan keimanan itu begini, jalan kekufuran begini, jalan yang Allah ridhoi itu yang ini, jalan yang Allah murkai itu ini, jalan yang akan mematikan kita itu ini, jalan akan mencelakakan kita itu ini. Itu hanya dengan agama yang diturunkan Allah Ta'ala kepada para rasul. Yang terakhir tentu utamanya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi lengkap semuanya. Artinya bahwa manusia dibekali kemampuan untuk menentukan pilihan, kebebasan tanpa tekanan, tanpa paksaan untuk memilih. Lalu kemudian untuk mengetahui jalan ini benar dan salah juga sudah ada timbangannya, yaitu agama, syariat yang dibawa oleh Nabi. Nah, disinilah lalu kemudian datang taklif, amanat, beban syariat yang harus dipikul, dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Disitulah ujian yang tadi kita sebutkan. Manusia diciptakan itu untuk diuji. Jadi kehidupan, jadi menentukan pilihan itu benar salah. Jalan iman umumnya berat bagi jiwa manusia. Jalan kufur itu umumnya mudah, karena umumnya itu sesuai dengan hasrat nafsu manusia. Nah, di sini dengan akal yang disinari dengan keimanan, dia harus berhadapan pertama kali, ujian pertama kali adalah berhadapan dengan potensi nafsu dalam dirinya. Dalam surat Asy-Syams itu Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Ta'ala mengilhamkan, menitipkan, membekalkan pada setiap jiwa itu potensi fujurnya, potensi jahatnya, jadi potensi nafsunya, dan potensi takwanya, potensi baik. Jiwa manusia itu dicipta dan dibekali di dalamnya itu ada dua potensi. Potensi nurani yang mengajak kita kepada yang baik-baik. Saat mendengar azan, ayo cepat, siap-siap, segera ke masjid. Itu ada dalam suara nurani kita. Itu potensi takwa.
Tapi sebaliknya ada potensi fujur yang biasa kita bahasakan hawa nafsu juga ada. Oh jangan, oh masih lama ah. Ngapain sih? Kan bisa di rumah, nggak harus ke masjid, nggak wajib kan? Jadi gitu. Oh, enggak, masih lama, waktunya masih tersedia. Itu tarik menarik. Nah itu di sini ujiannya itu. Dan manusia memiliki kebebasan. Dia mau lebih berpihak kepada suara nurani, potensi takwa yang mengajak kepada kebaikan, dan dia tahu dengan akalnya ini baik. Jadi gitu. Tapi masya Allah, godaan, bisikan hawa nafsu, bisikan potensi fujur juga gitu. Jadi ini ujian selalu. Belum lagi ada godaan setan. Udah nafsu kita menggoda. Pertama adalah tabiat jadi tadi tabiat jalan menuju Allah itu umumnya itu berat bagi hawa nafsu. Jadi gitu. Sementara jalan panggilan setan itu ringan, mudah. Jalan menuju surga itu berat. Jalan menuju neraka itu rata-rata panggilan hawa nafsu itu mudah. Dan itu masya Allah pertarungan di situ, ujian di situ apa itu luar biasa. Makanya di dalam hadis disebutkan huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Jadi apa itu surga itu untuk kita memasukinya itu dipagari dengan segala hal yang berat bagi hawa nafsu. Nah di sini ujiannya ada orang yang enggak berat, itu dia sudah mampu mengalahkan hawa nafsunya. Dia sudah terbiasa memenangkan suara nurani sehingga ringan. Tapi bagi umumnya orang itu tidak mudah. Jadi mau masuk surga dipagari dengan hal-hal yang makarih, yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sementara neraka itu dipagari dengan hal-hal yang memenuhi hasrat syahwat. Luar biasa. Nah, jadi ada ujiannya itu adalah seseorang untuk mengikuti jalan kebenaran, menjauhi jalan kebatilan. Jadi yang salah itu berhadapan dengan hawa nafsunya. Yang kedua berhadapan dengan godaan setan. Yang ketiga, sifat dan tabiat kehidupan dunia dengan segala gemerlapnya itu rata-rata menyilaukan. Jalan kebenaran kan jalan yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan akhirat. Nah, pandangan ke akhirat ini rata-rata disilaukan oleh gemerlapnya godaan dunia. Jadi ujian berikutnya belum lagi dalam kehidupan ini. Jadi peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian dalam kehidupan ini yang kita alami, banyak musibah, jadi banyak ujian. Jadi siapapun yang hidup itu pasti diuji. Apalagi kaidahnya itu ada 3 level ujian dalam kehidupan ini. Pertama, ujian kehidupan yang berlaku bagi semua orang yang hidup, yang mukmin atau yang kafir, yang soleh, yang baik atau yang jahat, yang taat atau yang maksiat. Nah, termasuk nabi, termasuk wali, termasuk semuanya itu pasti mengalami ujian kehilangan, ujian segala yang buruk-buruk yang dialami oleh diri, oleh keluarga. Jadi itu juga ujian. Bagaimana seseorang yang beriman, jadi sudah punya pilihan jalan, tapi saat ketika kehidupannya itu datar, itu masya Allah,
Jadi ani bahwa ketaatannya untuk istiqomah ke masjid ke ini itu relatif. Tapi begitu ada goncangan dikit, jadi yang paling berat, yang paling banyak saat ini adalah ujian sakit, ujian ekonomi, jadi dan berbagai hal. Yang tadinya sudah bisa istiqomah karena jalannya datar lempeng, tapi begitu ada turbulensi, begitu ada goncangan dikit, nah di situ itu ujian semuanya. Dan ujian itu ada ujian dengan keburukan, ada ujian dengan apa? Dengan kebaikan. Maksudnya yang dianggap baik, meskipun belum tentu baik. Jiwa itu akan mengalami kematian, dan kami kata Allah Ta'ala pasti menguji kalian bil khairi wasyarr, bisyarri wal khair, dengan hal yang biasa dianggap baik, dengan hal yang dianggap buruk. Kita biasanya menganggap ujian dalam hidup itu yang rata-rata dianggap buruk, yang dianggap baik bukan ujian, padahal bisa jadi itu ujian lebih berat. Itu ujian lebih berat. Jadi yang dibawa, oh sakit ujian, kalau sehat tidak dianggap ujian. Miskin ujian, kalau kaya tidak dianggap ujian. Jadi gagal ini ujian, sedih, kecewa. Sukses tidak dianggap ujian, padahal semuanya ujian. Dan yang umumnya diajak bukan ujian itu, justru ujian yang lebih berat. Kalau sesuatu itu sudah kita, ini ujian, orang sudah bersiap. Misalnya ikut apa kompetisi atau mungkin apapun lah, yang di situ ada menang kalah, di situ ada gagal sukses, karena tahu ini yang kompetitor saya banyak, sehingga kemungkinan gagal itu ada, sudah siap. Tapi justru menyiapkan pada saat bagaimana dia sukses itu malah lalai. Menghadapi ujian yang dianggap berat, buruk, itu dengan kesabaran. Karena sudah tahu ini ujian, sudah nyiapkan diri, nyiapkan kesabarannya. Tapi karena kemudahan, kelapangan, kesuksesan tidak dianggap ujian, padahal ini ujian syukur, itu jauh lebih berat amanatnya nanti di akhirat daripada ujian sabar. Saya ambil contoh misalnya, ini kan kita ambil contoh dari dunia politik lah, pilihan-pilihan. Kemarin ada pemilu, pilek, pilpres, terus nanti ada pilkada. Juga pilihan paling rendah mungkin pilihan ketua RT, ketua RW, lurah, kepala desa. Itu biasanya yang ini diuji, kenapa nggak jadi gagal? Itu rata-rata mereka yang beriman itu sudah menyiapkan diri, karena sangat mungkin, wong yang terpilih hanya beberapa, sementara yang bertarung itu ribuan. Udah siap. Ketika gagal itu udah, ya mencoba legowo, mengingat iman kepada takdir, mencari hikmahnya, menenangkan diri. Mungkin 1 pekan, 2 pekan, maksimal 1 bulan. Ini konteksnya orang beriman ya. Itu insya Allah sudah stabil. Mungkin tinggal barangkali nyaur utang, barangkali mungkin. Gimana mikir? Tapi secara umum sudah mulai stabil. Yang gagal, tapi yang berhasil, yang sukses, nggak merasa, oh ini karunia, ini nikmat, semangatnya menikmati. Di situ jurang. Padahal mempertanggungjawabkan sikap syukur selama 5 tahun yang akan datang. Tiap hari ada pertanyaan nanti di akhirat, dan rata-rata gagal.
Yang gagal tadi itu sudah sepekan, 2 pekan, sebulan sudah tenang, sudah stabil, jadi gitu, itu sudah legowo dan nggak ada masalah. Tapi yang sukses, pertanggungjawaban, masya Allah, luar biasa dahsyatnya. Itu lebih berat. Yang dibutuhkan itu ketika kita diuji dengan ujian yang ujian kebaikan yang dianggap baik, meskipun belum tentu baik. Itu syukur dan sabar sekaligus. Jadi mensyukuri itu bukan menikmati ya. Sering ketika mensyukuri itu, ini kita syukur, kita nikmati. Oke, ada menikmati itu, tapi yang lebih utama syukur itu mempertanggungjawabkan. Karena setiap nikmat yang kita terima apapun itu, di akhir surat At-Takatsur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian pasti benar-benar akan ditanya, dimintakan pertanggungjawaban pada hari itu, di hari kiamat, 'anin na'im, tentang kenikmatan. Setiap kenikmatan yang engkau terima itu ada pertanyaannya. Nikmat harta ada pertanyaannya, yang tidak dialami oleh orang yang miskin. Nikmat kekuasaan, jabatan, ada pertanyaan yang tidak dihadapi oleh orang yang tidak menerima jabatan itu. Jadi gitu, itu pertanggung jawabannya. Nah, jadi ada setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, mengapa itu umumnya justru lebih berat? Jadi itu adalah karena pada setiap nikmat karunia yang diberikan kepada kita itu ada amanat yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi yang harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, bersama atau di balik setiap nikmat itu pasti ada godaannya. Di sini mengapa kok mensyukuri nikmat itu sekaligus juga harus menyiapkan sikap kesabaran, dan kesabarannya itu bukan kesabaran yang biasa-biasa saja, harus spesial. Karena setiap nikmat itu pasti disertai dengan godaan. Mensyukuri, mempertanggungjawabkan nikmat, jadi gitu, itu sudah berat. Terus menyiapkan kesabaran dalam menghadapi godaan yang menyertai setiap nikmat itu, masya Allah. Ya tadi misalnya Bapak, jabatan. Jadi berbeda antara kita, apapun lah, tidak harus tinggi, jabatan apapun, itu semua ada godaannya. Jadi nikmat harta godaannya masya Allah. Jadi misalnya sebagai contoh, jadi orang ketika hidupnya pas-pasan itu ya sudah, misalnya ya menjalani kehidupannya siang hari, jadi gitu, udah cukup, udah makan untuk keluarganya, ya kurang-kurang dikit tapi bisa jalan, udah fokus. Malam hari itu ya ibadah, sholat, udah pikirannya udah istirahat aja, tidur. Berbeda dengan orang yang uangnya nggak terhitung. Malam itu bukan tidur, kemana ya? Karena untuk apa ini semuanya? Jadi anda bawa harta uang yang banyak itu awe-awe. Jadi gunakan saya. Kenapa aku mau diamkan aja? Ya bagi yang bersyukur, beriman, ya tentu ada arahnya untuk infak sedekah. Tapi maksudnya dia bagi yang sudah melewati itu. Tapi umumnya orang itu tadi. Jadi mengapa rata-rata ujian semua yang kita terima dalam kehidupan ini itu adalah ujian, antara ujian kesabaran dan ujian kesyukuran. Dan umumnya
ujian kesyukuran yang berupa hal-hal yang dianggap baik, nikmat-nikmat itu rata-rata lebih berat menghadapinya. Pertama, karena itu biasanya tidak dia anggap sebagai ujian, sehingga seseorang tidak menyiapkan diri bagaimana menghadapinya. Jadi gitu. Dan faktanya memang lebih berat kalau ujian keburukan. Jadi gitu. Ujian yang sifatnya berat itu cukup dengan dihadapi dengan sabar. Jadi bahwa. Tapi kalau untuk nikmat kebaikan, ujian nikmat kebaikan, kelapangan, itu justru dituntut syukur di satu sisi, dan itu berupa pertanggungjawaban karena di situ ada amanat. Di sisi yang lainnya, pada setiap nikmat yang tadi kita sebut, nikmat apapun, bahkan termasuk nikmat iman, jadi godaannya juga luar biasa. Orang dapat hidayah. Nah, itu dulu ketika dia belingsatan gitu, nggak kenal hal haram, itu kayaknya nggak ada. Dan justru ketika dia sudah milih jalan kebaikan itu, kok datang. Ini kemarin nggak ada. Jadi yang goda, yang ini semacam itu. Nah itu tadi saya kata bahwa ada ujian kehidupan yang berlaku umum bagi siapa saja, dan ujian para nabi, orang-orang yang saleh itu justru lebih berat. Yang kedua ada ujian keimanan. Plus selain ujian kehidupan yang bersifat umum, orang yang memilih jalan keimanan itu ada ujian khusus. Jadi makanya salah ketika orang memilih jalan kebaikan, hijrah, loh kok malah saya begitu berusaha menjadi orang baik semakin berat hidup saya. Yaitu tanda berarti Anda menempuh jalan yang benar. Justru kalau Anda tidak diuji, bukan berarti kita mengharap ujian, ya nggak boleh. Bukan sengaja minta diuji, nggak boleh. Kita minta tidak diuji, tapi itu pasti datang. Jadi gitu. Itu malah ya itu sering kita dengar orang-orang yang ketika sebelum tobat itu nggak kenal hal haram itu, masya Allah. Jadi yang namanya harta itu ngejar dia, mudah sekali dapat. Jadi termasuk dengan cara yang baik, bukan nggak berarti dengan cara yang haram, enggak, dengan cara yang baik. Jadi halal, tapi dipakai untuk yang nggak karu-karuan. Tapi begitu dia memilih jalan tobat, hijrah, sejak saat itu susah sekali. Jadi untuk mendapatkan 1.000, 2.000, sejuta, 2 juta. Jadi Anda, nah itu ujian keimanan itu khusus. Yang ketiga, ini ujian penempuh jalan para nabi, para rasul, itu ujian perjuangan. Jadi ada bahwa makanya para nabi dan rasul dan pengikut nabi dan rasul, pewaris nabi dan rasul yang memperjuangkan agama Allah itu lebih berat. Karena menghadapi 3 level ujian kehidupan dia dapat bersama yang lainnya. Ada ujian keimanan, dan yang ketiga adalah ujian perjuangan, dan itu rata-rata umumnya itu lebih berat daripada yang lain-lainnya. Nah, dari situlah maka manusia itu punya kebebasan memilih jalan baik dan buruk, tapi yang jadi masalah adalah bahwa karena memang hidup ini disiapkan untuk sebagai ujian, maka materi-materi ujian itu senantiasa ada dalam seluruh jenjang kehidupannya. Jadi ada ujian masa muda, ada ujian masa dewasa, masa tua, semua ada ujiannya. Nah di sini nanti orang ketika di akhir penilaian ini orang beriman, orang baik, betul-betul memang karena sudah melewati itu, sehingga ketika Allah membalasnya dengan ridha, dengan cinta, dengan surga, pantas. Seberat itu dia lewati, dan masya Allah, yang lainnya gagal. Mungkin di tangga keberapa, jadi gitu. Nah yang ini juga gitu, yang memilih jalan keburukan, memang kamu nggak bisa memilih jalan kebaikan. Makanya kita sebutkan kemarin. Jadi ada bahwa untuk nanti orang dimintakan pertanggungjawaban itu ada potensi dalam diri dia itu sempurna.
khususnya dalam konteks akal ya. Jadi gitu. Makanya begitu orang terganggu akalnya sudah gugur apa itu taklifnya itu. Yang kedua, pengetahuan untuk dia bisa mengenal jalan baik dan buruk. Ternyata oke, akalnya sehat, cuman dakwah nggak sampai kepada dia. Misal seandainya begitu. Jadi itu tidak ada pertanggung jawabannya. Yang ada adalah dia diberi kemampuan akal sehat, terus kemudian dakwah kebenaran ini sampai kepada dia, sehingga dengan itu dia bisa tahu. Itu lengkap, insya Allah. Nah ini artinya bahwa yang harus senantiasa kita evaluasi, kita pikirkan itu dalam kehidupan kita ini, itu adalah bahwa kita menyadari bahwa hidup yang dikaruniakan kepada kita itu ada tujuan yang sangat besar, ada tujuan yang sangat mulia, ada tujuan yang sangat tinggi. Tapi untuk mencapai tujuan itu, Allah sudah memberikan semua bekal, semua alat, semua sarana. Jadi yang dibutuhkan, semua potensi itu ada. Jadi ada untuk itu, hanya saja jalan menuju ketujuan itu penuh dengan ujian, cobaan, godaan, rintangan yang itu memang tabiat kehidupan. Kehidupan dunia ini nggak mungkin tidak itu, karena ini adalah tempat ujian untuk orang nanti, manusia nanti dinilai Allah Ta'ala di akhir, dalam kehidupan akhirat. Jadi orang benar-benar bisa termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung, yang sukses, yang berhasil mendapatkan nilai baik, lebih baik, terbaik, tertinggi. Itu ditentukan oleh tingkat kemampuannya dalam menjawab soal, dalam menyelesaikan jadi menghadapi ujian, cobaan, godaan. Jadi semakin berat ujiannya, lalu kemudian dia mampu melampauinya dan melewatinya dengan baik, itu semakin tinggi derajatnya. Jadi itu yang harus senantiasa kita siapkan, meskipun tadi. Jadi kita tahu dan yakin bahwa hidup ini pasti diuji dengan berbagai macam ujian. Tapi di saat yang sama kita juga tidak boleh jadi nyari-nyari masalah, berharap dapat ujian untuk menguji supaya imannya lebih tinggi, tidak boleh. Jadi hadisnya mengatakan la tatamannaw liqa'al adu. Jangan berharap-harap ketemu musuh untuk menguji keimanannya, untuk menguji kehebatannya, untuk menguji, enggak. Nantang-nantang enggak boleh. Jadi gitu. Jadi sebisa mungkin kita berdoa, berharap, berusaha untuk menghindari sebisa mungkin. Tapi di saat yang sama kita sadar hidup ini isinya itu, meskipun kita menghindari pasti ada. Ini kita hindari, ketemu dengan ujian yang lain, sehingga senantiasa siap jadi menghadapi itu. Dan Allah telah menyediakan bekalnya, artinya ujian keburukan, ujian kesedihan, ujian yang berat itu disikapi dengan sabar. Dan di sini konteksnya iman kepada takdir itu sangat efektif sekali, sangat kuat sekali pengaruhnya. Jadi ketika kita menghadapi ujian-ujian buruk yang umumnya berat, itu salah satu cara terbaiknya adalah mengembalikan itu kepada takdir Allah. Jadi sehingga seseorang bisa sadar. Nah, sementara ujian-ujian yang kesenangan, kebaikan yang biasa dianggap itu justru lebih berat karena menghadapinya dengan syukur plus sabar juga, karena tadi kita sebutkan syukur untuk mempertanggungjawabkan nikmat yang diterima, sabar untuk menghadapi godaan-godaan yang menyertai setiap kenikmatan yang kita terima. Jadi, dan orang biasanya gagal di situ. Sibuk mensyukuri dalam arti menikmati nikmat yang diterima, lalai dan lupa bahwa
bersama dan di balik kenikmatan yang sedang dia nikmati dan syukuri itu ada godaan dan dia kemudian terproses. Semoga Allah Ta'ala mengkaruniakan kepada kita sifat syukur dan sabar secara seimbang, sehingga itu bisa kita jadikan sebagai tameng, sebagai senjata sekaligus dan sebagai bekal dan modal dalam kita menjadi kehidupan ini yang isinya dalam bentuk apapun itu merupakan ujian, sehingga kita harus menyiapkan diri untuk menghadapinya. Mudah-mudahan dengan taufik dan izin Allah Ta'ala Allah memberikan kita keberhasilan, kesuksesan di penghujungnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.